Halo semua, ketemu lagi sama gua Nanda. Kali ini gue pengen tanya dulu nih ke kalian. Kalian ada nggak sih target untuk berbuat baik? Misal dalam sehari, seminggu, sebulan, setahun, atau plan atau target berbuat baik selama hidup kalian. Gue percaya pada dasarnya setiap orang itu mau berbuat baik. Tapi standar berbuat baik setiap orang itu beda-beda. Bentuknya beda, waktunya juga berbeda. Ada orang yang pengen ngasih atau berbuat baik itu dalam bentuk materi. Ada yang ingin berbuat baik dalam bentuk memberikan tenaga. Ada orang yang pengen berbuat baik itu secara spontan. Ada orang yang berbuat baik itu harus direncanakan dengan matang. Misal lewat acara-acara atau kegiatan-kegiatan tertentu. Dan kalau menurut gua, semua itu sah-sah aja. Kalau gue ditanya, kapan sih waktu yang pas untuk berbuat baik? Gue akan jawab, kapanpun, selama lu masih hidup. Terkadang, orang itu ingin berbuat baik tapi tunggu momen atau waktu yang pas. Aduh, nanti deh tunggu momen yang pas, tunggu gue ada budget lebih dan lain-lain. Padahal, menurut gue, untuk berbuat baik itu jangan kita nunggu kesempatan datang ke kita, tapi kita menciptakan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi ya kita yang menyediakan ladang kita sendiri nih untuk kita bisa berbuat baik. Gue pengen sharing sedikit tentang pengalaman gue berbuat baik yang simple aja, yang sederhana. Tapi efeknya bisa bikin kita happy. Yang pertama, jadi waktu gue kuliah semester 2 ke semester 3, itu gue ada magang di salah satu rumah sakit di daerah Karawaci. Rumah gua di Jakarta. Jadi kalau gua pulang pergi magang itu naik bis dan angkot. Waktu itu gua ingat gua pulang magang, gua naik angkot, habis itu naik bis. Perjalanan naik bis dari Karawaci ke Jakarta itu memakan waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam, tergantung macet atau enggak. Itu sampai terminal aja. Nah, waktu nyampe terminal, gua harus naik angkot lagi untuk ke rumah gua. Waktu itu gue nggak tahu ya zaman sekarang gimana, tapi waktu itu kalau angkot itu suka banget ngetem. Nah, jadi nunggu semua penumpang atau angkotnya penuh dulu baru jalan. Waktu itu kebetulan gue dapat angkot yang ngetem, waktu itu masih kosong. Gue dan 1-2 orang naik ke angkot itu. Kalau lu pada yang nggak tahu angkot nih, jadi angkot itu kan mobil, angkutan umum, depannya itu ya supir sama bisa 2 orang biasa di sampingnya. Terus dia duduknya ini menyamping ya, ada kursi panjang yang menyamping, ada juga kursi kecil itu deket pintu masuk penumpang yang belakang. Kursi kecil gitu bisa muat 1 atau 2 orang aja udah mepet banget biasanya. Waktu itu penumpang udah pada naik, gua duduk di belakang supir di kursi yang panjang. Karena gua orang-orang awal ya, jadi gua duduknya di belakang supir. Waktu udah penuh mau jalan, ada ibu-ibu mau masuk bawa barang belanjaan banyak banget. Dia nggak kebagian tempat, dia duduk di pinggir. Secara insting aja, gue langsung bilang, bentar-bentar jangan jalan dulu, bu, ibu masuk dalam, saya yang di luar. Akhirnya gue turun, ibunya naik, duduk di kursi gue yang belakang supir. Habis itu gue duduk di pinggir deket pintu. Gue nggak mengharapkan apapun saat itu, gue cuma kasihan aja sama si ibu yang bawa barang belanjaan banyak ini harus duduk di pinggir, karena duduk di pinggir itu resiko jatuhnya cukup tinggi, apalagi kalau misalnya nggak pegangan. Gue cuma berpikir itu aja, aduh kasihan gitu. Ya itu insting ya, kalau gue bilang sih itu insting, common sense, ya udah gue lakuin itu aja. Tapi ternyata yang gue dapatkan itu di luar ekspektasi gue, di luar bayangan gue. Si ibu ini hampir di 5 menit pertama ya, 5 menit pertama perjalanan ngomong, anak muda kamu baik banget, namanya siapa? Gak ada anak muda yang sebaik kamu. Kamu pasti diberkati rezekinya, kamu anak yang baik, kamu anak yang sopan. Saya jarang lihat anak muda kayak kamu. Ya gue cuma bisa senyum-senyum aja, happy, dalam hati gue happy banget. Tapi
ada sedikit rasa canggung, agak gak enak sama penumpang yang lain gitu ya. Tapi it's okay, gue nggak pikirin, gue cuma menganggap itu sebagai pujian ya dari seorang ibu ke anaknya gitu loh ya. Dia kayaknya suka pantaran nyokap gua dan kita jadi ngobrol. Sepanjang perjalanan kita jadi ngobrol, kita jadi tahu tinggal di mana. Nggak taunya kita tinggal di satu daerah. Ya, gua tinggal di Kelapa Gading dan ibu juga tinggal di Kelapa Gading. Kita tinggal di satu daerah, kita jadi ngobrol banyak. Ya udah, just batas ngobrol. Kalau misalnya lagi jeda ngobrol ya jeda ngobrol. Kalau lagi mau ngobrol ya ngobrol gitu. Sampai akhirnya gue turun duluan karena gue udah sampai deket rumah gue. Pas gue sampai, gue turun, gue pengen bayar. Si ibu ini bilang, jangan, udah saya aja yang bayar. Si ibu ini ngeluarin duit lebih cepat dari gue dan dia yang bayar. Gue bilang thank you banget bu. Dia bilang saya yang thank you. Semoga kita bisa ketemu lain kali. Itu beneran cerita yang membuat gue teringat sampai sekarang, nggak terlupakan itu cerita. Gue cuma pengen sharing, ternyata berbuat baik itu bisa spontan, nggak perlu nunggu waktu yang ideal, dan nggak perlu selalu berupa materi. Hanya perkara, nggak hanya lah ya, tapi kalau mungkin di sebagian orang, cuma kebaikan simple yang biasa aja, semua orang juga bisa lakuin. Gue setuju, itu poinnya. Semua orang bisa lakuin kebaikan, sesimpel apapun itu. Kayak gue cuma pindah tempat duduk supaya si ibu ini nggak jatuh dan supaya ibu ini lebih nyaman di dalam. Gue yang masih muda, gue bisa pegangan, nggak apa-apa deh di pinggir. Tapi nggak taunya ibu itu muji-muji gue pun happy dipuji. Ibu itu juga bayarin gue angkot dan gue pun happy dibayarin angkot. Jadi itu guys yang pengen gue sampein di video kali ini tentang yuk kita berbuat baik, mulai dari hal yang simple dulu aja. Ada beberapa hal yang pengen gue sampein ke kalian. Yang pertama, nggak perlu berpikir panjang untuk berbuat baik. Lakukan kebaikan apapun bentuknya, kapanpun dan dimanapun. Ciptain kesempatan untuk berbuat baik. Jangan nunggu kesempatan itu datang ke kita yang benar-benar ideal, baru kita, oke deh, baru sekarang gue berbuat baik. Yang kedua, nggak perlu mikirin imbalan apa nih yang bakal gue dapat setelah gue berbuat baik. Berbuat baik mah udah ikhlas aja, rela aja, nggak usah mikir, wah abis ini gue berbuat baik, pasti gue dapat imbalan nih. Kapan ya imbalannya? Apa ya imbalannya? Nggak perlu berpikir kayak gitu. Kalau lu berpikir kayak gitu, berarti berbuat baik lu nggak ikhlas. Kita just hati kita tulus untuk berbuat baik, ya udah kita rela, kita merelakan apa yang kita punya. Contoh ya, kalau misalnya kita punya materi, kita relakan apa yang kita punya. Tenaga, kita relakan tenaga kita. Yang penting kita nggak perlu mikirin imbalan dari apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, kebaikan nggak selalu tentang materi. Yang penting tulus dari hati. Banyak orang beranggapan bahwa gue berbuat baik kalau gue udah ngasih materi, baik berupa uang, barang, atau apapun itu. Dan terkadang orang lupa kebaikan simple kayak tersenyum, membantu memindahkan pot, contoh ya, membantu memindahkan pot ibu kos, bantu ibu kita bawa barang, bantu bokap nyokap kita mungkin ngepel rumah dan sebagainya. Itu pun perbuatan baik yang buat orang lain happy dan kita pun bakal happy. Jangan lupa subscribe channel YouTube gue, Prinanda Radiatus, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Oke, semoga lu semua berbahagia. See you.